Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Berarti Naya dengan NIM 540121210. Nah, di video kali ini kita akan bahas bersama-sama mengenai Arch dan juga Garch. Nah, dalam analisis ekonomi dan juga keuangan, volatilitas data itu kan seringkali tidak konstan ya, entah itu terlalu naik atau terlalu turun dan terlalu fluktuatif gitu, dan menunjukkan adanya heteroskedastas, yaitu perubahan varians dari residual dalam satu model regresi. Nah, model regresi linear klasik atau OMS itu mengasumsikan bahwa variance error itu kan tetap atau homoskedastisitas. Namun dalam kenyataannya, variance error itu dapat berubah seiring waktu. Kayak contohnya di data keuangan kayak saham, harga saham, tingkat inflasi, dan juga suku bunga. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Robert F. Enkel pada tahun 1982 itu mengembangkan model ARCH atau Autoregressive Conditional Heteroscedasticity yang kemudian ini diperluas oleh tim Wallersley pada tahun 1986 jadi GARCH atau Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Nah, kemudian model itu banyak digunakan untuk menangkap sifat volatilitas yang bersifat clustered atau bergantung pada periode sebelumnya dalam data keuangan. Oke, apa sih itu Arch dan juga Garch? Nah, Arch atau Autoregressive Conditional Heteroscedasticity ini merupakan model statistik yang digunakan untuk menangkap perubahan varians residual secara berkondisi pada nilai varians masa lalu dalam data keuangan atau ekonomi. Nah, sedangkan Garch atau Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity itu adalah pengembangan dari Arch yang menambahkan elemen autoregressive terhadap varians residual gitu, sehingga dapat menangkap pola volatilitas yang lebih kompleks gitu. Nah, kenapa sih Arch dan Garch itu diperlukan gitu ya? Yang pertama adalah karena data keuangan itu kan seringkali menunjukkan volatilitas yang berkelompok atau volatility clustering. Nah, di mana periode volatilitas tinggi ini itu diikuti oleh volatilitas tinggi dan juga sebaliknya gitu. Kalau misalnya rendah pun nanti diikuti oleh volatilitas yang rendah gitu. Nah, yang kedua adalah kenapa digunakan? Karena untuk mengatasi heteroskedastisitas dalam data yang nantinya membuat model regresi ini tuh bisa menjadi tidak valid gitu. Jadi memang Arch Garch ini tuh mengatasi heteroskedastisitas supaya datanya itu nanti akan valid gitu. Kemudian digunakan dalam peramalan risiko keuangan seperti value at risk dan perhitungan margin risiko investasi. Dan digunakan juga untuk meningkatkan akurasi peramalan volatilitas dibandingkan dengan model linear sederhana OLS, mohon maaf. Lalu siapa yang menggunakan Arch dan Garch? Nah, ini bisa ekonom dan akademisi. Ini biasanya digunakan dalam penelitian empiris ekonomi, kemudian analis keuangan dan risk manager dalam mengawasi risiko investasi, bank sentral dan regulator keuangan untuk menilai stabilitas sistem keuangan, investor dan juga manajer portofolio dalam strategi hedging dan investasi berbasis risiko. Kemudian kapan Arch dan Garch ini digunakan gitu ya. Nah, Arch dan Garch ini tuh digunakan ketika pertama data kita tuh menunjukkan volatilitas yang tidak konstan gitu. Dan juga ditemukan autokorelasi dalam kuadrat residual yang menandakan adanya heteroskedastisitas bersyarat. Dan juga dalam analisis ini digunakan dalam analisis pasar saham, nilai tukar mata uang, harga komoditas, dan instrumen keuangan lainnya. Lantas, di mana Arch dan Garch ini diterapkan? Nah, ini di berbagai bidang ya tentunya. Ada di pasar keuangan ini untuk memprediksi volatilitas saham, obligasi, dan mata keuangan. Di bidang perbankan untuk mengelola risiko kredit dan keuangan. Di pasar komoditas dalam peramalan harga minyak, emas, dan komoditas lainnya. Serta di ekonomi makro dalam peramalan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan sebagainya gitu. Nah, lantas bagaimana sih cara menggunakan Arch dan Garch ini gitu ya? Nah, langkah-langkah penerapannya itu yang pertama kita harus menguji stasionaritas datanya terlebih dahulu. Nah, biasanya itu menggunakan uji ADF atau Augmented Decay-Fowler. Kalau misal udah signifikan nih, udah stasioner, mohon maaf. Nah, kita menggunakan estimasi model regresinya dan juga periksa adanya heteroskedastisitas. Nah, ini kita menggunakan regresi untuk mendapatkan residual dan kita menggunakan uji Arch LM test untuk melihat apakah ada nih pola heteroskedastisitas bersyarat. Kemudian yang ketiga adalah pilih estimasi dan juga model Arch atau Garch. Nah, ini jika hasil uji alamnya itu menunjukkan adanya heteroskedastisitas bersyarat, maka kita harus menggunakan model Arch tadi. Nah, kemudian jika volatilitasnya itu lebih kompleks, maka kita menggunakan Garch. Kemudian yang keempat adalah kita validasi model gitu nih. Setelah mm, kita estimasi modelnya, kita validasi lah modelnya. Nah, kita periksa signifikansi parameter dari model-model tersebut dengan uji statistik. Nah, nanti kita harus mencari model terbaik dari model-model yang telah terbentuk itu. Nah, kemudian gunakan uji Elgin box untuk melihat apakah residual itu masih mengandung pola. Dan yang kelima adalah kita melakukan peramalan dan juga interpretasi. Nah, tadi ya kita harus menggunakan model yang terbaik yang telah diestimasi untuk melakukan forecasting volatilitas gitu. Nah, selanjutnya kita akan demonstrasi menggunakan Stata untuk analisis Arch dan juga Garch ini. Nah, oke, sekarang kita udah di Stata di main utama dari aplikasi Statanya. Kita udah punya data di sini, data USD to IDR yang nilai kurs dari Januari 2020, 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Nah, ini nilai kurs USD to IDR gitu, to Indonesia rupiah. Nah, kita copy dan paste datanya. Ctrl C, kemudian kita masuk ke Stata, klik di sini data editor, lihat. Nah, kemudian ini pastanya with variable names. Nah, di sini ada munculnya USD IDR. Nah, kita ganti nama variabelnya. Sini,
Di sini kita ganti course. Klik enter aja. Nah, oke, ini udah diganti course ya teman-teman. Nah, karena kan di sini belum ada variabel time-nya. Oleh karena itu kita tambahinlah variabel time-nya di command. Nah, kita setting data course tadi, variabel course tadi sebagai variabel time series dengan tipe data harian. Nah, caranya itu klik command, kemudian ganti sama dengan spasi underscore n. Klik enter. Oke, kemudian kita generate new type sama dengan time series daily atau TD. Nah, ini tanggal yang tanggal awal yang kita punya, Januari 2020 kan. Harus plus, sorry, plus T-1. Enter. Oke, kita lihat data editornya dulu. Nah, di sini udah tadi agent T kita ada sekitar 366 hari. Benar nggak? Oke, benar. Nah, nyatanya juga udah, variabel nyatanya juga udah ini ya, udah ada gitu. Terus kita ke komen lagi, format, present, td, new T. Enter. Kita lihat lagi di data editornya. Nah, di sini nyatanya ya, nyatanya itu udah berubah dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Oke. Kemudian kita setting ya, ke set untuk set datanya. New T. Gitu. Oke, nah di sini kita bisa lihat di data editor lagi bahwasanya ini gitu ya, nyata ini sudah menjadi variabel variabel time atau variabel waktu ya dari Januari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 dengan deltanya itu atau perubahannya itu satu hari gitu. Nah kemudian kalau misalnya kita udah masukin variabel time-nya, kita lihat stasionernya dengan plotnya ya, ini dengan cara two way ts line kemudian course. Ini artinya itu kita mau lihat variabel ya, kita mau lihat stasioner dari variabel course yang kita punya. Klik enter, kemudian ditunggu aja. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya ini tuh volatil banget atau fluktuatif sekali ya, dan bisa kita lihat bahwa datanya ini tuh belum stasioner karena dia tuh meansnya tuh tidak konstan, covariance-nya tidak konstan, dan juga si variance-nya tuh belum konstan ya di sini pada tingkat level. Nah, kalau misal belum, kita coba cek untuk uji stasionernya dari data yang tadi ya, developer course. Nah, ini dengan uji ADF ya, developer to augmented developer variable yang course, klik enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya tes statistiknya itu dia tuh lebih besar ya daripada para signifikan 1%, 5%, dan 10% gitu. Maka dan juga si levelnya ini tuh 0,32 itu lebih lebih besar daripada 0,05 gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel course yang kita punya itu belum stasioner di tingkat level. Nah, oleh karena itu kita first difference kan supaya menjadi stasioner developer kemudian d titik course. Oke, klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tes statistiknya itu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada para signifikan di 1%, 5%, dan juga 10%, dan juga levelnya itu 0,00 itu lebih kecil dari signifikannya itu 0,05. Maka dapat disebutkan bahwa variabel course itu atau data yang kita punya itu stasioner gitu ya, stasioner di tingkat first difference. Nah, kalau misalnya di stasioner kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita melihat model A5 gitu. Model A5 terlebih dahulu dengan menggunakan parallelogram ACF dan juga PACF gitu. Nah, caranya ACD course. Nah, ini untuk melihat parallelogram dari parallelogram dari MA ya. Oke, nah bisa kita lihat di sini bahwasanya auto correlation dari difference kursi atau first difference yang udah tadi kita buat itu lagnya di satu titik di satu ya, lagnya itu di satu. Nah, auto correlation ini kan memang AC itu kan menunjukkan ordo dari MA ya kan, ordo dari MA. Nah, ini bisa kita lihat bahwa lagnya ya dia tuh cut off di leg satu gitu, dia kalau langsung keluar di leg satu dan masuk di leg dua. Jadi dapat kesimpulan bahwa ordo MA yang kita punya adalah satu itu. Nah, untuk melihat ordo AR kita menggunakan PAC D plus. Oke. Nah, ini bisa kita lihat juga bahwa partial autocorrelation di kursinya yang menunjukkan order dari air ini, dia tuh cut off ya, di leg 1 gitu. Maka di sini kita punya modelnya tadi order maksimal AR itu 1 dan M adalah 1 gitu. Jadi mungkin model A5-nya itu nanti 0, 010, bisa 010 atau 011 atau 110 atau 111 gitu. Nah, jadi bisa dilihat ya bahwa tadi ordo MA-nya adalah 1 dan juga ordo AR-nya adalah 1 gitu. Nah, step selanjutnya adalah kita menentukan model terbaik yang kita punya. Nah, caranya itu dengan kita klik A5, kurs, komen A5, kita tadi punya 111. 1,1. Terus nol ini supaya kita tadi nggak melihat proses iterasinya gitu, jadi nanti langsung aja gitu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya bahwa A5
kursnya itu ARIMA 1110 dia itu dia belum armanya ya AR satunya itu dia belum signifikan dan juga armanya tuh belum signifikan. Nah, kita mungkin cari lagi ya ARIMA Plus. Oh, kita estat terlebih dahulu estat IC-nya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa AIC-nya ya, AIC-nya itu sebesar ini 44567,36 gitu. Nah, kita coba cari satu yang lainnya dari model yang lain. ARIMA mungkin 110. Bisa dilihat teman-teman bahwasanya ARIMA kurs ya ARIMA 110 ini dia akhirnya itu udah konstan 0,00 gitu. Nah, kita coba lagi, kita coba statistiknya 4567 yang 4565 nah IC-nya itu lebih rendah yang si ARIMA kurs ARIMA 110 ya model ARIMA 110 gitu. Nanti kita coba satu lagi yang 011. Oke, nah ternyata di model 011 ya 011 ini juga MA1-nya itu signifikan, tapi kita coba lihat stat IC-nya. Nah, ini IC-nya tuh 4565,386 gitu. Which means ini tuh lebih kecil ya dari yang atas, dari yang modelnya 110 gitu. Nah, jadi kita kan yang ini signifikan nih. Nah, untuk model terbaiknya kita lihat dari signifikannya terlebih dahulu. Nah, ini udah signifikan ya di angka satunya ini udah 0,00 artinya variasi itu signifikan. Kemudian nya untuk IC-nya tadi dari ketiga model yang kita udah coba tadi ini tuh yang paling kecil ya, yang model ARIMA 0110 gitu. Nah, karena kita udah menentukan model terbaiknya gitu ya, kita akan melakukan pengecekan. Kita selanjutnya kita akan mengecek ya heteroskedastisitas dari model terbaik yang kita punya tadi gitu. Nah, tadi yang ini ya, ARIMA 110. Oke, kita enter lagi. Kemudian kita munculkan nilai residualnya dengan predict kita kasih variabel UHAT, resi. Nah, UHAT ini nanti adalah variabel residual dari model kita yang tadi ya, dari model kita yang tadi. Oke, kita enter. Kita lihat di data editor. Nah, di sini udah muncul ya UHAT ya atau variabel residual dari model yang kita punya tadi dari 1 Januari sampai 30 Desember gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedasticity-nya ya. Jadi variabel UHAT yang kita punya yang tadi itu kita regresikan terlebih dahulu dengan klik namanya regress UHAT tanpa variabel independennya ya. Jadi regress UHAT tadi adalah variabel residualnya. Klik enter aja. Nah, kemudian di sini udah muncul regresi dari variabel residualnya. Kita uji langsung heteronya yaitu menggunakan stat arch ln. Nah, bisa dilihat dari uji statistik ini ya, bahwasanya L times for regressive atau arch ini, dia tuh default-nya tuh 1 dengan, dia kan p-value-nya tuh 0,0014 gitu ya, artinya dia lebih kecil dari 0,05. Nah, artinya kalau misalnya lebih kecil daripada 0,05, maka ada signifikan. Ada signifikan berarti ada heteroskedasticity gitu. Jadi kalau misal p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka signifikan ada heteroskedastisitas. Kalau misal p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka dia itu nggak signifikan, berarti tidak ada heteroskedastisitas atau nanti dia itu homo gitu. Nah, karena kita punya 0,0014, artinya dia kan kurang dari 0,05. Makanya dia itu signifikan ada heteroskedastisitas. Nah, ketika udah ada heteroskedastisitas, maka pemodelan ARIMA ini nggak akan cukup gitu ya. Maka kita lanjutkan dengan pemodelan ARCH. Nah, gimana sih pemodelan ARCH-nya? Nah, kita klik statistik, kemudian time series, kemudian ARCH di ARCH ya ini. Kita klik ARCH Manage Models. Nah, di sini ada model 1, model 2, model 3. Nah, model 1 ini itu artinya persamaan ARCH. Kita isi dependent variabelnya itu jadi course. Kemudian spesifik mix like-nya itu kita mulai dari order yang paling sederhana itu 1 ya udah kita pindah ke model 2. Nah, model 2 itu ini merupakan spesifikasi dari armanya ya. Tadi model yang kita punya adalah model yang kita model terbaik yang kita punya tadi adalah kita pakai yang 011 ya kan, 1 sama 1 nah kalau udah kita klik oke. Nah, ini modelnya udah keluar ya teman-teman. Kita bisa lihat bahwa di permodelan Arch ini armanya gitu ya nah ini armanya itu dia itu signifikan 0,00 dan juga archnya pun dari arch satunya itu juga signifikan 0,00. Ini merupakan bentuk sederhana ya dari arch tadi gitu. Nah, kemudian supaya untuk menyederhanakan ya dari yang kita punya itu, kita bisa juga klik kayak gini. Arch course arch itu ARIMA 0. Nah, kan tadi kita udah nih ada iterasi panjang gitu ya, ada proses iterasi panjang supaya kita nggak ada proses iterasinya, bisa langsung keluar modelnya, kita kasih 0. Nah, kayak gini ya, muncul teman-teman. Oke.
Ya, di sini munculnya art 1 dengan mean equation itu adalah A5 0 1 1 gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa leg dari MA ya, leg dari MA ini signifikan 0,00, jadi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa leg MA1 itu signifikan. Nah, untuk variation equation gitu ya, dari arch leg 1 itu menunjukkan leg dari residual kuadrat. Nah, secara statistik itu dia kan 0,000 gitu ya, maka dia kurang dari 0,05, maka disebutkan bahwa variance equation leg arch 1 itu signifikan gitu. Nah, kemudian kita start, kita lihat IC-nya dulu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa IC-nya itu 4493 gitu ya. 4493 9493.598 gitu ya. Nah, kita mau modifikasi model lainnya dengan ini, kita tambahin Garch ya, Garch 1. Apakah nanti modelnya itu akan lebih baik gitu ya. Nah, jadi Arch 1, Garch 1, A5 011 gitu. Oke, ini modifikasi dari model yang kita punya tadi ya. Tadi kita nggak ada Garch-nya, sekarang kita tambahin Garch-nya. Kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa si variant equation ya dari Arch 1, leg-nya itu signifikan. Leg-nya itu signifikan 0,001, artinya dia akan kurang dari 0,05 ya. Maka Arch 1 leg-nya itu signifikan, kemudian dari MA-nya juga signifikan. Arch 1 itu kan menunjukkan leg dari residual kuadrat ya, 0,00 berarti dia signifikan, sedangkan Garch 1 itu kan leg dari variansinya sendiri gitu. Maka 0,00 juga maka dapat disimpulkan itu juga signifikan gitu. Nah, kemudian kita extend dulu IC-nya untuk melihat HIC-nya. Nah, HIC-nya itu sebanyak 4401 gitu ya, koma sekian gitu. Nah, di sini bisa kita lihat dibandingkan dari yang nggak ada model Garch-nya kan 4493 ya, artinya si model Art 1 Garch 1 A5 011 dia tuh lebih baik daripada model yang Art 1 A5 011 atau yang tanpa Garch. Maka model terbaik yang kita punya tadi adalah Art 1 Garch 1 A5 011 gitu. Nah, selanjutnya gitu ya, kita akan memunculkan nilai variance dari ini ya teman-teman, dari kurs yang dari model yang kita punya tadi dengan predict var. Aku kasih nama variabel Garch, tadi Garch-nya 11 ya, 11 koma variance. Enter. Kita lihat di data editor dulu. Nah, di sini udah munculnya variabel sih, variance, mohon maaf, variance dari Garch 11 ya, dari data yang pertama sampai yang terakhir gitu. Terus kita udah hapus dulu namanya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai simpangan baku gitu. Nah, dengan cara SD Garch 1 sama dengan CT tadi kita namanya variance Garch 1. Enter. Oke. Nah, ini juga udah muncul ya simpangan baku dari model yang tadi Garch 1. Nah, langsung saja kita lihat plot simpangan bakunya dengan TS line di Garch 1. Oke, nah ini merupakan ya nilai forecast atau nilai prediksi dari simpangan baku untuk sampel yang ada di dalam observasi gitu. Yang ini nih teman-teman, yang ada di dalam observasi kan berarti yang data dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 gitu. Nah, karena forecast itu kan cakupannya bisa di dalam dan juga di luar observasi ya teman-teman. Jadi kita udah nemu yang di dalam, ya yang tadi, yang ini. Nah, kita cari untuk forecast yang di luar itu gimana gitu ya. Nah, yang pertama untuk forecast di luar dari data yang kita punya, itu kita harus menambahkan area forecast terlebih dahulu. Itu dengan TS append sama Nah, di sini aku mau cari 5 hari aja ya. 5 hari. Ini forecast untuk 5 hari setelah 31 Desember 2020 gitu. Nah, terus klik enter. Nah, kita lihat di data editornya lagi. Apakah di sini sudah muncul tempat dari. Nah, ini udah muncul ya. Ini kan 31 Desember 2020. Nah, ini udah muncul tempatnya ya dari 1 Januari 2021 sampai 5 Januari 2021. Nah, kalau misalnya udah muncul, udah ada tempatnya. Ya udah ada area forecast-nya dari 6 hari ke depan. Kemudian kita akan melakukan forecasting-nya gitu dengan klik tadi persamaan terbaik yang kita punya itu ini ya. Nah, kita klik lagi supaya ini tuh terakhir yang kita punya gitu ya. Kemudian kita akan melakukan forecast. Nah, forecast-nya itu kan ada dua ya. Kita akan melakukan dua forecast. Yang pertama adalah nilai minyak ya, atau forecast nilai kursnya, dan yang kedua adalah kita untuk melihat simpangan bakunya gitu. Untuk yang pertama untuk memforecast nilai kursnya itu kita harus klik predict kurs F itu kurs forecasting gitu ya. Aku kasih nama variabelnya itu kurs forecasting gitu, atau forecast nilai kurs, dan Y dinamik.
TD atau time series daily dari data yang mau periode awal observasi yang masuk ke forecast gitu. Terus tadi kan berarti 1 Januari 2021 gitu ya. 2021 TD atau 2021 dikurung lagi. Nah, jadi prediksi forecast kurs ya dari data 1 Januari 2021. Terus, nah, enter. Nah, outputnya itu kita lihat di data editor. Nah, ini panjangnya. Nah, di sini udah muncul ya nilai forecast, forecast kurs, nilai kurs ya yang kita punya dari 1 Januari 2021 sampai 5 Januari 2021 gitu. Ini nilainya 13.968 sekian. Nah, untuk 5 Januari 13.948, sekian gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat simpangan bakunya dari atau variance-nya ya. Klik predict, kemudian apa sih? HF, variance, dinamik, kemudian time series daily dari 1 Januari 2020 turun. Nah, ini untuk melihat simpangan bakunya gitu. Klik enter aja. Kemudian kita lihat dari data editornya. Nah, ini udah muncul ya forecasting dari ragam atau variance-nya. Jadi kita sebelum kita melihat simpangan bakunya itu kita harus melihat forecasting dari ragam atau variance-nya. Kalau misalnya udah kita tinggal melihat simpangan bakunya yaitu dengan cara get SDF kemudian varf ya. Tadi kan kita kasih nama variabelnya ada varf atau variance forecasting gitu. Nah, kemudian klik enter aja. Kita lihat lagi di data editornya. Nah, di sini muncul ya forecasting dari simpangan bakunya itu dari 1 Januari 2021 sampai 5 Januari 2021 gitu. Oke, mungkin sekian video dari aku teman-teman. Jadi kita udah memperoleh nilai forecast dari nilai kurs dan juga kita peroleh forecast dari simpangan baku atau halangan likuiditas dari 1 Januari 2021 sampai 5 Januari 2021 untuk nilai kurs USD to Indonesian rupiah gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.